Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal, judul jurnal Studi Air Tanah Berbasis Geographic Information System atau GIS di Kota Bandar Lampung. Nama penulis 1. Denny Saputra JP, 2. Ovik Taufik Purwadi, 3. Sumiharni. Sumber jurnal JRSDD edisi September 2016, volume 4, nomor 3, halaman 469 sampai 480. ISSN 23030011. Adapun dosen pengampu, yang pertama Dr. Hajah Bainah Saridewi SHUD MPD, yang kedua Macaya Kartika Sani SHUD MSc, yang ketiga Dr. Insinyur Gunardi D. Winarno MSI, dan yang keempat Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MP. Reviewer oleh nama Nur Fitra Ilahi, NPM 2014-15-1007, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Unila. 1. Pendahuluan. Selain sistem digital yang saat ini mengalami perkembangan, jumlah penduduk pun mengalami peningkatan sehingga menuntut sumber daya air dalam jumlah yang banyak, baik rumah tangga, industri, irigasi, dan lain-lain. Sedangkan persediaan air yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan penggunanya. Hal ini mendorong adanya konservasi terhadap sumber daya air yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga pemanfaatan air secara efektif dan efisien sangatlah diperlukan. Kemudian, konservasi yang dapat dilakukan saat ini adalah perbaikan sistem penyediaan air di lapangan dan memberikan informasi sumber daya air, sehingga dapat mempermudah para stakeholder ataupun pemerintah dalam memperbaiki pelayanan sumber daya air yang ada. Bandar Lampung adalah salah satu kota yang memiliki kebutuhan air baku yang cukup besar, mulai dari pertumbuhan pemukiman yang semakin pesat dan pembangunan perhotelan yang sangat membutuhkan air baku yang banyak. Sehingga sumber air, baik air permukaan maupun air tanah yang ada, haruslah memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain memperbaiki pengelolaan sumber daya air di lapangan, cara lain yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan tentang air tanah tersebut, salah satunya dengan memberikan informasi tentang sumber daya air, yakni air tanah berbasis digital berupa sistem informasi geografi atau SIG atau Geographic Information System atau GIS di wilayah Kota Bandar Lampung. 2. Tujuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum secara tepat dan akurat kepada masyarakat tentang air tanah yang ada di Kota Bandar Lampung, serta memberikan acuan ke depan kepada stakeholder ataupun pemerintah untuk menginventarisasi, mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan konservasi air tanah di Bandar Lampung. Ketiga, metode penelitian. Lokasi penelitian. Daerah studi mencakup seluruh daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki luasan area sebesar 192,96 km persegi. Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 terdiri dari 20 kecamatan, dan pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 1.167.101 jiwa serta masuk dalam kategori kota besar. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop atau PC, keyboard mouse, serta perangkat lunak atau software GIS, Excel, Global Mapper, dan Global Earth. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder mulai dari peta Bandar Lampung atau peta air tanah dangkal, peta tutupan lahan, peta topografi, peta das, peta penggunaan lahan. Data air tanah yang didapat dari debit pengambilan sumur bor, dan data curah hujan.
Yang ketiga, metode penelitian. Metode studi pustaka yaitu melakukan kajian teori yang mendukung dalam penelitian ini, yakni tentang sumber daya air, air tanah, serta berkaitan dengan gas. Dan metode pembuatan sistem informasi dalam metode ini memiliki beberapa proses, yaitu pengumpulan data atau berupa peta Bandar Lampung, data air tanah, kondisi existing. Yang keempat, hasil dan pembahasan. A. Kondisi existing. A. Curah hujan. Kota Bandar Lampung memiliki 4 stasiun hujan, yaitu Pahoman, Sumur Putri, Sumberjo, dan Sukarame. Yang masing-masing stasiun memiliki namanya. Stasiun yakni PH001 untuk Pahoman, PH003 untuk Sukarame, PH004 untuk Sumur Putri, dan PH005 untuk Sumberjo. Data curah hujan yang didapat dari keempat stasiun tersebut dari tahun 1995 sampai tahun 2014. B. Penggunaan lahan. Berdasarkan peta penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar 1 dalam RT/RW Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai 2030, penggunaan lahan di daerah penelitian terdiri dari kawasan industri, kawasan lindung, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan pelayanan umum, pertambangan, perdagangan dan jasa, perikanan, perkantoran dan pemerintahan, perumahan, pertanian, peruntukan industri, serta lahan kosong. C. Zona infiltrasi. Bandar Lampung memiliki zona infiltrasi yang mana per zona memiliki daya permanenan yang berbeda, mulai dari permeabilitas kurang dari 1,10 2 cm per detik antara 1 sampai 10 cm per detik dan lebih dari 2,10 sampai 2 cm per detik. Pembagian zona infiltrasi ini berdasarkan dari jenis tanah yang ada di daerah penelitian. Dalam hal ini, Bandar Lampung termasuk daerah yang memiliki jenis tanah kerikil halus atau pasir dan termasuk dalam kategori medium permeabilitas. D. Sumur bor. Data air tanah yang didapat selain sumur dangkal adalah sumur bor yang ada di Kota Bandar Lampung yang didapat dari laporan penelitian oleh Kani Mitra Konsultan pada tahun 2006. B. Analisis data curah hujan. A. Perhitungan koefisien limpasan dan koefisien infiltrasi. Untuk menghitung koefisien limpasan yang ada di Kota Bandar Lampung, harus dibagi terlebih dahulu terhadap daerah-daerah tutupan lahan yang ada. Sedangkan untuk mendapatkan koefisien infiltrasi dalam kurung C absen, yang ada tiap daerah adalah dengan rumus C absen sama dengan 1 dikurang C. B. Perhitungan debit rancangan pada kala ulang 5 tahun. Dilihat dari intensitas hujan yang ada pada tabel 8, maka intensitas pada kala hujan 5 tahunan yang digunakan adalah intensitas jam dalam sehari yang dibagi berdasarkan pola distribusi hujan yang ada. Sehingga untuk intensitas hujan yang digunakan yakni pada jam ke-1 sebesar 40,394 mm per jam, jam kedua sebesar 40,394 mm per jam, jam ketiga sebesar 15,147 mm per jam, dan jam keempat sebesar 5,0493 mm per jam. Pengambilan kala ulang 5 tahun tersebut adalah tipologi kotanya, yakni termasuk kota besar. C. Analisis neraca air. Analisis neraca air yang dilakukan adalah perbandingan antara debit pengambilan dari sumur bor yang dibagi per zona infiltrasi dengan hujan yang terinfiltrasi. 5. Kesimpulan. Pertama, berdasarkan laju infiltrasinya, maka Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 3 zona, yakni zona infiltrasi kecil dari 1,10 sampai 2 cm per detik atau zona 1. Zona infiltrasi antara 1,10 sampai 2 sampai 2,10 sampai 2 cm per detik itu zona 2, dan zona infiltrasi besar dari 2,10 sampai 2 cm per detik zona 3 yang termasuk pada zona medium permeabilitas. Yang kedua, dalam ketiga zona tersebut, masing-masing zona secara berurut memiliki jumlah sumur bor sebanyak 22 buah, 123 buah, dan 19 buah sumur bor yang didapat dari penelitian oleh Civi Kani Mitra Mandiri tahun 2006. Dan setiap zona memiliki debit pengambilan sebesar 207,9 meter/3 per jam untuk zona 1, 1141,9 meter/3 per jam untuk zona 2, dan zona 3 memiliki pengambilan rata-rata 129 meter/3 per jam. Yang ketiga,
Dari perbandingan neraca air antara debit pengambilan dengan infiltrasi dari curah hujan yang ada, didapatkan selisihnya, yaitu hujan yang berinfiltrasi masih dapat mencukupi pengambilan air tanah dalam 1 tahun pada tahun 2006 untuk zona 1, selisihnya sebesar 7.007,909 meter per tahun, zona 2, 7,896 meter per tahun, dan zona 3, 7,881 meter per tahun. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.